Jadi sampai Partai Gelora udah ketemu Pak Jokowi, masih sendirian aja, yakin di luar koalisi pemerintahan? Kalau berjuang itu harus istiqomah gitu. Karena oposisi ini bukan cuma pilihan taktis PKS, tapi pilihan strategis. Kenapa? Demokrasi tanpa check and balance, demokrasi tanpa oposisi ya tidak beda dengan oligarki. Karena itu kepentingan publik harus ada yang mengadvokasi. Dengan segala kekurangannya, PKS akan memainkan peran sebagai kritikus yang sehat dan konstruktif kepada pemerintah. Begitu. Oke, jadi kalau istiqomahnya Pak Mardhani itu gimana nih? Sampai Gelora tadi udah ketemu selfie bahkan Pak Fahri Hamzah. Ya, saya kira akan menjadi sesuatu yang menarik ya. Boleh jadi bukan mustahil di Pilkada Kota Depok yang menjadi bentengnya PKS, ini Partai Gelora akan berkoalisi dengan Gerindra dan PDI Perjuangan ini. Jadi ya harusnya kalau ada koalisi kan PKS dengan Gelora, tetapi karena dinamika politik internal yang terjadi bisa sebaliknya, yaitu Partai Gelora justru bergabung dengan katakanlah PDIP dan Gerindra. Pada hari ini kita ketahui bahwa petahana di Kota Depok itu adalah dari PKS ya. Wakilnya dari Gerindra, dan pada hari ini juga kita melihat kelihatannya ini pecah kongsi. Gerindra ya yang merupakan, nah ini tadi bersatunya antara wali kota Depok dari PKS dengan Pradi ya wakilnya dari Gerindra, itu adalah sisa-sisa ya relik politik tahun 2018, romantika politik 2018-2019. Sekarang 2020 menuju 2024 ya timbul romantika baru begitu ya, di mana Gerindra itu kembali kepada basisnya, yaitu kepada PDI Perjuangan. CLBK ya? Iya, CLBK. Ya. Cinta lama bersemi kembali. Kalau kita bicara konstelasi yang ada, sesungguhnya ini sedang ditata ulang begitu, dikembalikan kepada sebuah konstelasi ideologi politik katakanlah yang notabene memang sudah muncul dan berawal semenjak Republik ini didirikan begitu. Jadi kalau kita melihat konstelasi politik pada tahun 1955 dilanjutkan ke sekarang, sebetulnya itu ada benang merahnya yang bisa kita sejajarkan lah, katakanlah demikian. Jadi kalaupun ada dinamika-dinamika ya di luar ideologi, sebetulnya ada tadi peta politik di daerah maupun juga peta calon di daerah masing-masing. Itu yang membuat adanya varian-varian yang berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain begitu. Jadi sebetulnya menurut saya PKS juga perlu membangun semacam katakanlah aliansi strategis seperti yang pernah dibangun tahun 2018 begitu. Jangan terkesan jomblo gitu ya, jalan sendirian. Harus punya teman, harus punya inisiatif begitu. Bila perlu seperti yang saya pernah sampaikan di forum sebelumnya, di Kota Solo PKS itu gandeng partai lain. Kalau nggak ada yang mau, PKS bantu calon independen. Karena ada calon independen mau maju, sekarang kekurangan syarat. Kalau dibantu PKS, kira-kira syarat itu bisa dipenuhi. Strategi ini diterima sama Pak Mardhani atau gimana? Oh, terputus sambungan kita dengan Pak Mardhani, tapi menarik ini kan. Jadi PKS ya harus gandeng teman, jangan kelihatan sendiri banget kalau memang mau bertahan. Tapi kalau misalnya tadi kata Pak Mardhani ini adalah strategi, Pak Mardhani tadi dapat saran juga dari Bung Kodari, ya udah jangan kelihatan sendirian banget. Itu memang akan membangun aliansi juga kah jelang nanti pilkada ini? Yang pertama tentu PKS berharap jadi oposisi tidak sendirian, karena yang sehat buat demokrasi itu antara koalisi dengan oposisi seimbang, 60-40, 55-45. Sebetulnya makanya dari awal kalau PKS terlihatnya seluruh partai pendukung Prabowo Sandi ya jadi barisan kami oposisi. Kenapa? Karena waktu itu 44 hampir 45, Pak Jokowi menang 55, monggo Pak Jokowi memimpin, kita akan kontrol. Karena waktu itu kita punya platform yang berbeda, tawaran pembangunan yang berbeda, asumsi pembangunan yang berbeda, tapi sekarang kondisi seperti ini PKS akan selalu belajar istiqomah bahwa ayo kita jaga apa janji kita dengan menjadi oposisi. Dan terkait dengan pilkada, PKS justru cukup kebanjiran nih tawaran untuk menjadi berkoalisi, karena rata-rata partai itu bahasanya ampun dah kalau ngelawan PKS habis kita habis-habisan, karena PKS ini soliditas kadernya luar biasa, strukturnya kokoh. Nah itu membuat mesin politik kita menjadi sangat powerful. Dan kebanyakan yang datang kepada kita minta agar kita, kebanyakan minta kita nomor 2, tapi di beberapa tempat kita pengen
saatnya kita mengajukan kader. Dan buat PKS, pilkada ini justru pembuktian kaderisasi. Nah, insya Allah di 2020 PKS akan memberikan sedikit kemampuannya agar publik tahu kita siap untuk memimpin, kita siap mulai memenangkan 2024 melalui 2020. Oke, kelihatannya temannya nggak banyak, tapi patut diwaspadai kah strateginya Pak Mardhani tadi? Iya betul, sebetulnya PKS itu terkenal sebagai partai yang solid di lapangan. Jadi kalau bicara koalisi tidak kurang-kurang partai yang mau mengajak berkoalisi. Ya. Cuman kok itu nggak dimanfaatkan secara optimal. Karena memang balik lagi, Pak, kalau kita bicara konstelasi nasional sebagai sebuah ilustrasi besar, memang segmen partai atau penguasaan kursi oleh partai katakanlah santri modernis ini itu tidak banyak. PKS kan sekitar 7%, PAN juga 7%. Kalau digabung ya 14%, 15%. Bandingkan dengan PDI Perjuangan dapat ya katakanlah 20% di tingkat nasional. Kemudian Gerindra 14-15%. Ya. Kalau dikombinasikan 35% gitu. Sekali lagi ada variasi di daerah, tapi itu kira-kira menggambarkanlah bagaimana memang antara PKS misalnya mau gandeng temennya seideologi, yaitu PAN. Nggak mudah juga. Kapal itu nggak cukup persyaratan, nggak bisa berangkat gitu loh. Sementara bandingkan PDIP dengan Gerindra, ya udah lebih gitu. Sehingga akhirnya memang realisasinya pasti lebih banyak antara koalisinya PDIP dan Gerindra dibandingkan dengan PKS dan PAN. Oke, nah hitung-hitungannya kalau di pilkada ini udah sesiap apa Pak Mardhani? Dengan tadi kalkulasi yang disampaikan oleh Mas Kodari. Jadi PKS itu punya nilai intrinsik antara kursi ditambah soliditas kader dan daya juang struktur. Makanya nilainya tinggi ya. Tapi memang kebanyakan kita diminta di nomor 2. Nah kami lagi ingin kita majukan kader. Nah makanya agak selektif. Tetapi PKS tetap memberikan kebebasan kepada teman-teman di kabupaten kota dan provinsi mengajukan. PKS selalu mulai dari bawah. Nah kita di atas memberikan pertimbangan. Karena yang akan berjuang nanti teman-teman di bawah. Begitu. Oke, nah kalau yang menarik ini kalau bicara soal pilkada nih yang Solo. Kalau Solo kan kita lihat yang masih belum menentukan sikap ya hanya PKS. Nah PKS ini akan bergabung ke perahu besar yang mendukung Gibran atau tetap sendirian di luar koalisi itu? Ke siapa nanyanya? Pak Mardhani yang di pilkada Solo? Ya. PKS lagi berusaha agar ada kontestasi yang elegan di Solo. Jangan lawan kota kosong, ada lawan bagi yang nanti diajukan. Kan belum tentu juga kan, nama yang direkomendasikan tergantung 4-5 September nanti. Nah komunikasi politik sedang dilakukan intens buat teman-teman agar kita bisa mengajukan calon. Walaupun dengan 5 kursi PKS kurang 4 kursi. Nah, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada kabar gembira. Oke, jadi masih untuk Pilkada Solo ini masih juga mencari siapa lawannya dari Gibran ini ya, Pak Mardhani ya? Iya, kami masih terus komunikasi. Strategi ini dilihat Pak Kodari? Ya, saya kira agak sulit kalau mengharapkan ada partai politik yang lain untuk bisa bergabung dengan PKS dan memenuhi persyaratan. Karena kita tahu bahwa di luar PKS dan PDI Perjuangan ya tinggal Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN dan PSI ya. Golkar, Gerindra, PAN tuh masing-masing 3 ya. Kemudian PSI 1 begitu. Golkar, Gerindra dugaan saya pasti akan bergabung dengan Gibran dengan PDI Perjuangan ya. PAN pun juga kecenderungannya begitu. Walaupun secara ideologi yang paling bisa diharapkan adalah PAN begitu. Tapi masalahnya adalah kalau yang seideologi saja susah ditarik, apalagi yang beda ideologi. Karena itu saya punya saran yang lebih konkret ya, lebih mungkin kepada Pak Mardhani dan PKS daripada menunggu partai lain, daripada pungguk merindukan bulan, lebih baik PKS proaktif mendukung calon perseorangan yang sekarang ada. Kemarin sudah diverifikasi, kurang persyaratan 6.000 KTP begitu. Saya yakin kalau 6.000 KTP aja mah tinggal Pak Mardhani telepon, PKS Solo itu pasti terpenuhi, kapal berangkat. Ya. Cita-cita agar terjadi kontestasi akan tercipta begitu. Kalau Pak Mardhani masih begini pernyataannya, hemat saya ini PKS tidak
nggak serius mau maju di kota Solo. Jangan-jangan kejutan lain PKS gabung Gibran. Kita tunggu surprise ya, kita tunggu kejutannya. Gelora sudah ketemu ke Jokowi, nanti PKS nyusul ketemu Jokowi juga. Oh, itu baru berita besar. Terima kasih banyak waktunya, kita tunggu menarik ini kontestasinya jelang pilkada, termasuk juga nanti peta koalisinya siapa-siapa aja temannya, karena kan masih sangat cair lah. Sangat cair, gitu. Terima kasih Bung Kodari, terima kasih juga Pak Mardhani atas waktunya sudah bergabung di Kompas Petang.